Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Belajar Arsitektur. Pada kesempatan kali ini, kami akan coba membahas tentang akustika luar ruangan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe channel kita, langsung saja di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Persoalan kebisingan di negara berkembang dengan iklim tropis lembab, khususnya dalam hal ini di Indonesia, seringkali lebih rumit dibandingkan di negara beriklim tropis kering. Masalah kebisingan belum begitu diperhatikan oleh masyarakat umum. Masyarakat cenderung mengabaikan masalah kebisingan karena alasan-alasan klasik seperti mahalnya biaya dan belum adanya informasi yang jelas mengenai akibat buruk kebisingan bagi kesehatan masyarakat pada umumnya. Di daerah iklim tropis lembab, kebisingan terkadang berlawanan dengan aliran udara dan cahaya. Banyaknya bukaan akan berakibat baik untuk aliran udara, namun suara-suara bising akan masuk ke dalam. Nah, di bawah ini adalah beberapa alternatif untuk mengendalikan kebisingan di luar bangunan. Yang pertama adalah jarak. Seperti yang kita tahu, gelombang bunyi memerlukan waktu untuk merambat. Dalam kasus di permukaan bumi, gelombang bunyi merambat melalui udara. Dalam perjalanannya, gelombang bunyi tersebut akan mengalami penurunan intensitas karena gesekan dengan udara. Menurut penelitian, pada sumber bunyi tunggal, setiap kali kita menjauhi sumber 2 kali lipat jauhnya, intensitas bunyi berkurang sebesar 6 desibel. Pada sumber bunyi majemuk akan berkurang 3 desibel. Dengan demikian, secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa sumber suara yang terlalu dekat dengan posisi kita berada sebagai pendengar akan sangat mengganggu. Maka, hal yang sebaiknya dilakukan adalah memberi jarak yang cukup dari sumber bunyi dengan titik pendengar. Poin yang kedua adalah serapan udara. Udara mempunyai massa. Udara mengisi ruang kosong di atas bumi dan digunakan oleh suara untuk merambat. Namun, adanya udara juga sebagai penghambat gelombang suara. Gelombang suara akan mengalami gesekan dengan udara. Udara yang kering akan lebih menyerap suara daripada udara lembab. Hal ini dikarenakan adanya uap air yang akan memperkecil gesekan antara gelombang bunyi dengan massa udara. Selain itu, udara yang bersuhu rendah akan lebih menyerap suara daripada udara bersuhu tinggi. Karena suhu rendah membuat udara menjadi lebih rapat, sehingga gesekan terhadap gelombang bunyi akan lebih besar. Poin yang ketiga adalah angin. Arah angin akan mempengaruhi besarnya frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar. Arah angin yang menuju pendengar akan mengakibatkan suara terdengar lebih keras. Begitu juga sebaliknya. Poin yang selanjutnya, yaitu poin keempat, adalah permukaan tanah. Seperti benda apapun di dunia, permukaan lembut akan menyerap suara. Permukaan bumi yang berupa tanah dan rumput merupakan barrier yang sangat alami. Suara yang datang akan terserap langsung. Sebaliknya, permukaan yang tertutup aspal ataupun konblok akan langsung memantulkan bunyi. Poin yang selanjutnya adalah menata layout bangunan. Umumnya, lahan yang luas tidak akan membingungkan dalam mengatasi kebisingan, karena masih ada jarak yang bisa dimaksimalkan untuk menjauhi sumber bunyi. Berbeda halnya ketika lahan di perkotaan yang memaksa kita untuk membuat bangunan dengan bentuk layout yang sesuai untuk mengatasi kebisingan. Satu-satunya cara adalah menata layout bangunan, di mana peletakan ruang-ruang yang membutuhkan ketenangan dijauhkan dari sumber suara atau dari jalan raya. Bentuk L sebuah bangunan hunian adalah bentuk yang ideal dalam hal mengatasi kebisingan. Sedangkan bentuk U cocok untuk bangunan komersial. Dengan catatan, ruang antar kiri kanan bangunan tidak digunakan untuk kendaraan.
Poin selanjutnya yang dapat kita gunakan untuk mereduksi kebisingan adalah penghalang buatan. Penggunaan penghalang buatan atau barrier bisa kita aplikasikan ketika penghalang alami kurang maksimal dalam mengurangi kebisingan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perancangan penghalang buatan diantaranya adalah posisi atau peletakan. Posisi yang dimaksud adalah jarak penghalang dengan bangunan. Pada tempat yang lapang, jarak bisa dengan mudah diatur. Namun, ketika dihadapkan dengan lahan yang sempit, harus dipikirkan secara lebih matang. Misalkan, perlunya pagar keliling depan bangunan yang menghadap jalan raya. Kemudian, peletakan posisi pintu gerbang sebaiknya menghadap bagian bangunan yang kosong atau lapang, dan tidak memerlukan ketenangan yang lebih dari ruang lain. Poin selanjutnya adalah dimensi. Dimensi yang dimaksud di sini mempunyai dua unsur, yakni ketebalan dan ketinggian. Pada kondisi di mana bangunan sejajar dengan ketinggian jalan, maka jarak antar bangunan dan penghalang buatan lebih gampang diatur. Namun, ketika bangunan lebih tinggi konturnya daripada jalan, maka ketinggian penghalang menjadi faktor yang utama. Perlu diketahui, gelombang bunyi bisa berdefraksi ketika melewati penghalang. Jadi, untuk mendapatkan barrier yang maksimal, barrier sebaiknya lebih tinggi daripada dinding bangunan terdekat. Selain itu, bisa diakali dengan memberikan ruang lapang di belakang barrier, sehingga defraksi bunyi jatuh ke ruang lapang tersebut, tidak langsung menabrak dinding bangunan. Poin selanjutnya adalah material. Peletakan dan dimensi saja tidak cukup untuk mendapatkan barrier yang maksimal. Kita tahu bunyi akan memantul atau terserap tergantung permukaan penghalang yang ditabrak. Bunyi dapat menembus celah-celah yang sangat kecil sekalipun, sehingga penggunaan penghalang yang kokoh, rigid, dan permanen sangatlah disarankan. Sekian pembahasan kami tentang akustika luar ruangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.